Pemirsa, viral sejumlah belatung muncul dari menu makanan bergizi gratis yang akan dikonsumsi siswa SMA dan SMK di Tuban, Jawa Timur. Ironisnya, temuan belatung ini terjadi di dua sekolah sekaligus. Video menu makanan bergizi gratis untuk siswa SMAN dan SMKN viral. Usai ditemukannya belatung di lauk di Tambak Boyo, Tuban. Video berdurasi 53 detik ini pun viral. Pihak Kecamatan Tambak Boyo pun membenarkan kejadian ini dan menyebut ada 2 titik sekolah yang terdapat belatung dalam kotak makanan bergizi gratis. Pihak kecamatan juga berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Hingga saat ini, pihak penyedia atau Dapur Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi. Penyedia layanan juga diminta lebih teliti, baik dalam proses pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian makanan. Sterilisasi dan standar kebersihan menjadi kunci untuk menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi para siswa dalam program makanan bergizi gratis. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kebakaran diduga dipicu oleh ledakan gas portable saat pengisian ulang. Kebakaran melanda sebuah rumah produksi kue di Kelurahan Kebonsari, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Api diduga berasal dari proses isi ulang gas portable yang dilakukan terlalu dekat dengan kompor. Ledakan gas terjadi dan langsung memicu kebakaran hebat. Satu orang karyawan terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka bakar ringan akibat ledakan tersebut. 3 unit armada damkar Pos Mako Tuban langsung diterjunkan ke lokasi. Kerugian material dalam insiden ini ditaksir mencapai 65 juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sementara di Jakarta, bedeng yang dijadikan lapak penjualan bensin eceran terbakar di Jalan Pangeran Tubagus Angke. Api cepat membesar dan membuat warga panik. Kobaran api dengan cepat meludeskan bangunan bedeng yang dijadikan tempat penjualan bensin eceran di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Material bangunan yang terbuat dari kayu dengan mudah dilahap amukan si jago merah. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat dialihkan sementara saat proses pemadaman. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki petugas kepolisian. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Diterpa isu beras oplosan, penjualan beras jenis premium di Pasar Kedoya Kebonjeruk, Jakarta Barat turun drastis. Sebagian warga memilih beralih ke beras curah non-kemasan agar bisa melihat, memegang, dan mengidentifikasi langsung kualitasnya. Puluhan jenis beras premium kemasan yang diduga dioplos masih dijual di sejumlah pasar tradisional, salah satunya di Pasar Kedoya, Jakarta Barat. Menurut pedagang, sejak santer isu beras oplosan, penjualan beras premium kemasan turun drastis. Warga memilih beralih ke beras biasa yang tidak dikemas, lantaran bisa memegang dan membandingkan langsung bentuk dan kualitas beras. Gimana Pak? Ya, yang biasa sih, banyak yang sekarang yang biasa. Tidak lagi yang premium. Premium itu kotor berasnya. Karena itu kan beras campuran. Ya, di tengah santer isu beras premium dioplos medium, warga dituntut jeli memilih kualitas beras. Tim Kaminata Arman pun mendatangi Pasar Induk Cipinang, Jakarta untuk membandingkan langsung kualitas beras premium dan beras medium. Beras medium itu dari derajat sosok, dia kurang licin. Jadi kalau mesin poles itu poles sekali gitu loh. Terus kadar brokennya lebih banyak. Baik. Dia maksimal 15%. Nah, untuk harganya, harga ecerannya berapa, Pak? Harga saat ini medium 13.000 lebih nih, 13.600. Untuk premium kira-kira bisa di mana? Premium contohnya kayak gini. Baik. Oh, lebih putih juga, lebih bersih ya? Dari warna dia lebih putih.
Terus untuk ukuran kadar broken dia maksimal 5%. Dia derajat sosoknya lebih tinggi. Soalnya apa? Karena nyelipnya, molesnya itu bisa 2-3 kali. Terus brokennya diayak. Terus kadar airnya juga tidak boleh melebihi dari 14%. Biar apa? Kalau di bawah 14% itu beras kita mau disimpan setahun sampai setahun setengah itu kuat. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan pemilik toko beras yang mana terkait dengan polemik ini tentunya sangat disayangkan dan sehingga diharapkan agar pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, baik itu dari pihak petani, kemudian penjual dan juga para pembeli. Dari Jakarta, Nata Arman, Sadu Santo iNews melaporkan. Satgas Pangan Polri telah memeriksa 5 dari 7 perusahaan besar yang diduga terlibat praktik pengoplosan beras. DPR RI mendesak Polri mengusut praktik kecurangan tersebut hingga tuntas. Dugaan praktik pengoplosan beras premium oleh sejumlah perusahaan terus diselidiki. Satgas Pangan Polri memanggil 7 perusahaan produsen beras yang diduga melanggar standar mutu dan mengurangi takaran isi kemasan. 5 perusahaan diantaranya telah menjalani pemeriksaan. 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Dugaan praktik beras oplosan juga menjadi sorotan serius DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penyelidikan serius dan tuntas dalam kasus ini. Pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Kementerian Pertanian membongkar dugaan praktik oplosan beras premium oleh sejumlah perusahaan, termasuk Wilmer Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Japfa Group. Diduga ada 212 merek beras oplosan yang beredar dan merugikan negara hingga 99 triliun rupiah. Penindakan akan dilakukan hati-hati agar tidak memicu kelangkaan beras di tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu harga beras di sejumlah pasar tradisional terus mengalami kenaikan 500 hingga 1.000 per kilogram. Selain akibat minim pasokan, kenaikan juga akibat dampak isu beras oplosan dan juga beras premium. Isu dugaan beras oplosan berdampak juga pada kenaikan harga beras di pasar tradisional Kota Cimahi. Kenaikan harga beras bervariasi dari Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Kini pedagang menjual beras medium Rp14.000 per kilogram, sementara jenis premium di angka Rp16.000. Selain isu beras oplosan, kenaikan juga akibat stok kosong dari para petani. Kenaikan ini pun membuat emak-emak harus merogoh kocek lebih dalam dan terpaksa mengurangi jumlah pembelian yang biasanya 10 kg menjadi 5 kg saja. Kenaikan beras juga terjadi di pasar tradisional Jombang, Jawa Timur. Sejumlah warga yang baru datang ke pasar mengaku terkejut karena harganya melambung tinggi. Kenaikan terjadi pada beras jenis medium dan premium sebesar Rp500 hingga Rp1.000. Pedagang mengaku tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga beras ini. Mereka hanya menduga kenaikan akibat naiknya harga gabah dari petani yang sebelumnya Rp6.000 kini menjadi Rp8.000 per kilogram. Dan untuk mensiasati kenaikan harga beras, sebagian warga harus mengurangi belanja berasnya dan dicampur dengan beras jagung. Tim Liputan iNews melaporkan.